Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqbil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Surat Al-Isra ayat 76. Mulai wa nazala lan tumurun. Wa nazala lan tumurun lamma qala ing dalam sumangsane dawuh. Lamma qala ing dalam sumangsane dawuh lahu maring Kanjeng Nabi. Sapa al yahudu wong Yahudi, dawe wong Yahudi, ucapan wong Yahudi terhadap Kanjeng Nabi, ing kunta nabiyan ing pengucap ing kunta nabiyan. Ing kunta lamun ana sapa sira iku nabiyan dadi nabi, iku nabiyan nabi, fal haqqu mongko utawi fal haq mongko nusulana sapa sira al haq ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lahikayal haqu ngoten, lahikayal haqu ilha ya lahikayal haqu luhuqan wa mal haqun fa huwa lahikun wa dzaka mal hukun ilhaq. Fal haq mongko nusulana sapa sira, fal haq mongko nusulana sapa sira bisyami kelawan bisyami ing negara Syam, bisyami ing negara Syam. Bainaha mongko sak tenane Syam, bainaha mongko sak tenane Syam iku ardul anbiya, iku ardul anbiya bumine para nabi, bumine para nabi. Ya wong Yahudi lek ngilakne nang Kanjeng Nabi kenemenen. Lek panjenengan iku nabi, sana panjenengan pergi sana ke negara Syam, karena Syam adalah negaranya para nabi. Napa sing tumurun fa'ile dereng apa wa ingkadu ayat wa ingkadu la yastafizunaka wa in lan sak tenane kelakuan mukhaffafatun utawi in iku inna kang den tahwif, iku inna kang den tahwif kang den waca enteng, iku kadu wa in lan sak tenane kelakuan iku kadu parek, iku kadu parek sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim Yahud inan satane kelakuan iku ya kadu yektine parek sapa sira, yektine parek sapa sira ya Allah ya Rabbi ya Karim, yektine parek sapa ya Yahud, yektine parek sapa Yahud iku layastafizunaka, iku layastafizunaka minal ardi. Iku layastafizunaka ini maknanya yastafizunaka ya putra. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terapun al-istifzaz talabun minan nuhudi wal khifati ilal fi'li kama taqulu liwalatika al-mutasakil fiz aikum wanhad. Ngaten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, iku layastafizunaka yektine padha ngedekake. Yektine padha ngedekake. Tau nuprih ngedekake sapa? Nuprih ngadeg sapa Yahud ing panjenengan minal ardi saking bumi, ay ardil Madinah tegese bumi Madinah. Mereka semua ingin engkau beranjak dari bumi Madinah. Tujuannya napa?
liyukhrijuka drapun padha ngetokake atau ngusir sapa Yahud ing sira panjenengan Kanjeng Nabi minha saking ardil Madinah dengan tujuan mereka agar mengusir engkau daripada bumi Madinah. Wa idzan lan ari kalane ngusir sapa Yahud ing panjenengan. Wa idzan lan ari kalane ngusir sapa Yahud ai lau akhrajuka tegese lamun ngetokake ta ngusir sapa Yahud ing sira layal basuna mongko ora manggon sapa Yahud khilafaka ing dalem burine sira fiha ing dalem Madinah illa qalilan angin ing dalem mongso kang gedhi. Kalau sampai mereka berani mengusir terhadap Kanjeng Nabi dan benar-benar keluar, yang ada mereka tidak akan bisa menempati kota Madinah tersebut kecuali di masa yang sebentar. Summa yuhlakuna nuli den binasaake sapa Yahud sunnataman qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Surat Al-Isra ayat 77. Sunnataman kaya tindakane para nabi, kaya tindakane atau perilakunya para nabi. Qad arsalna kang teman-teman wis ngutus sapa ingsun qablaka ing dalam sadurunge sira mir rusulina baene saking pira-pira utusan ingsun ai kasunnatina tegese kaya dene tindak lampah ingsun Allah fihim ing dalam rusul min ihlakiman baene saking ya Allah ya Rabbi ya Karim min ihlakiman baene saking ngerusakake tombinasake ing wong akhrajam kang ngetokake atau kang ngusir sapa man ing rusul ya Allah ya Rabbi ya Karim wala tajidu li sunnatillahi tahwila wala tajidu lan ora bakal nemu sapa sira Muhammad sunnatina kedue tindak lampah ingsun Allah tahwilan ing pengganti ai tabdilan tegese ing pengganti. Pun kalau wingi sampun ngriki sekarang membahas ayat yang nomor 76. Ya Allah ya Rabbi ya Karim niki teng mriki didhawuhaken wa nazala lamma qala al yahudu lamma qala lahu al yahudu in kunta nabiyan fal haq bisyami fa innaha ardul anbiya. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini adalah diceritakan orang-orang Yahudi itu pada zaman dahulu itu matur iku ngomong nang Kanjeng Nabi. Ngomongin nang Kanjeng Nabi. Mereka ngomong nang Kanjeng Nabi, in kunta nabiyan fal haq bisyami fa inna ardul anbiya. Wahai Kanjeng Nabi, jika memang engkau adalah sosok nabi, maka hendaknya engkau pergi sana ke negara Syam. Ya, karena yang namanya negara Syam itu merupakan ardul anbiya atau buminya para nabi. Jadi ini ucapan yang tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk mengusir terhadap Kanjeng Nabi. Pengen ngusir Kanjeng Nabi tapi caranya itu sangat tidak sopan. Bahasanya ini ya. Alus tapi ora sopan. Sampai-sampai ngomong dengan model omongan yang seperti itu. Kalau memang engkau benar-benar nabi, niscaya pergilah sana ke negara Syam. Karena negara Syam itu negarane para nabi. Kita lanjutkan.
Sehingga turunlah ayat wa nazala wa inkadu la yastafizunaka minal ardi ay ardil madinah liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna illa qalila. Wa idan wa inkadu ay wa inkadu, innya ini mukhaffafatun. In mukhaffafah ini kalau di dalam ilmu nahwu nih Pak, kan ada kalau sampean tahu salah satu daripada amil nawasikh itu adalah inna wa akhwatuha yang fungsinya tansibul isma wa tarfaul khobar. Inna zaidan qaimun. Itu namanya inna sing di tasydid. Lah ini in al mukhaffafah, in yang dibaca ringan, yang tidak ada tasydidnya. Nah, dia tetap memiliki khobar. Dia tetap memiliki khobar. Terus kita lanjutkan wa inkadu la yastafizunaka minal ardi. Dan sesungguhnya mereka hampir saja memintamu untuk bangun daripada bumi, yakni bumi Madinah, dengan tujuan agar mereka mengusir terhadapmu darinya. Ini gila. Jadi hampir saja mereka memintamu untuk bangun dari bumi, yakni bumi Madinah, dengan tujuan mereka ingin mengusirmu dari bumi Madinah tersebut. Jadi jenis tego-tegoan Pak, ngoweri yang jenenge wong Yahud ini sampai kaya ngoten. Kita sempurnakan dulu mawon ayatnya. Wa idan ay law akhrajuka la yalbasuna khalfaka khilafaka illa qalilan tsumma yuhlakun. Kalau seperti itu, andaikan hal tersebut benar-benar terjadi, yakni mereka berani mengusir terhadapmu secara sungguhan, niscaya mereka tidak akan bisa berdiam diri setelah engkau pergi, maksudnya di dalam Madinah kecuali di dalam waktu yang sebentar, kemudian mereka dibinasakan. Lah sampai wong Yahudi itu benar-benar mengusir terhadap Kanjeng Nabi, ya, sampai Kanjeng Nabi benar-benar keluar dari kota Madinah, niscaya mereka tidak akan bisa berdiam diri di kota Madinah kecuali di dalam waktu yang sangat sebentar. Kemudian mereka pasti akan dibinasakan. Pun itu ancamannya kalau mereka sampai benar-benar mengusir terhadap Kanjeng Nabi. Pun sekarang kita membahas yang namanya tafsilan secara terperinci tafsir daripada ayat ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kalau masalah nopo jenenge, kalau masalah hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya kan ya sudah sangat jelas toh. Ya ini nopo, memang ini merupakan upaya-upaya daripada orang-orang kafir untuk memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Lek wingi Kanjeng Nabi niku sampai-sampai di kongkon karo orang-orang kafir untuk berpaling daripada wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi, dan kemudian Kanjeng Nabi membuat sebuah perkara yang belum diwahyukan, ya. Kemarin mari bahas kayak ngono, seperti contoh mereka disuruh untuk mengusap terhadap berhala mereka menyuruh terhadap Kanjeng Nabi untuk mengharamkan terhadap tanah perkampungan mereka dan seterusnya. Maka pada ayat ini pun juga sama. Ini sedang membahas bahwa orang-orang Yahudi juga berupaya untuk memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Ya, ninopo kan mereka mencoba mengusir terhadap Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang alus-alus kurang ajar, lek bahasane ngono lah ya. Alus tapi kurang ajar. Karena bahasane wong Yahud sampai ngomong bahasane, kalau memang engkau adalah seorang nabi, sana pergilah ke kota Syam. Pun
Bahkan teng mriki dingendikaken teng pundi namine teng sawine teng mriki dingendikaken ceritane ngeten. Wadzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata kariha al-yahudu maqamahu fiha hasadan. Jadi ceritanya dikala Kanjeng Nabi itu rawuh, dikala Kanjeng Nabi itu datang terhadap kota Madinah, maka orang-orang Yahudi itu sangat benci terhadap menetapnya Kanjeng Nabi di kota Madinah. Delok Kanjeng Nabi kok budal nang kok menetap di Madinah. Orang-orang Yahudi nemen gak sukane. Gak sukane kenapa? Bencinya kenapa? Hasadan. Karena mereka itu hasud. Karena mereka itu hasud. Sehingga dalam kelanjutan fa'atauhu faqalu ya Abul Qasim laqad alimta ma hadhihi bi ardil anbiya fa inna ardal anbiya asyam wa hiya al ardu al muqaddasah. Langsung wong-wong Yahudi itu cara bahasa Jawane ngelabrak dumateng Kanjeng Nabi. Seraya ngomong dumateng Kanjeng Nabi, ya Abul Qasim, wahai Kanjeng Nabi selaku ayahnya Sayyid Qasim, engkau telah tahu bahwa Madinah ini bukanlah buminya para nabi. Karena sesungguhnya buminya para nabi adalah negara Syam. Wa ya al-ardu al-muqaddasah. Negara Syam itu merupakan negara yang disucikan. Wa kana biya Ibrahim wal anbiya. Kalau di negara Syam itu ada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga fa in kunta nabiyan mislahum waqti asyama. Nih lihat. Kalau engkau memang sosok yang benar-benar nabi, maka sana pergilah engkau ke negara Syam. Pergilah engkau ke negara Syam. Wa inna ma yamna'uka minal khuruji ilaiha makhafatar Rum. Dan engkau itu ini omongan orang Yahudi ya. Dan engkau itu enggak mau keluar dari negara Madinah menuju negara Syam, itu kamu takut kan kepada kerajaan Rum? Takut kepada kerajaan Rum. Romawi. Bani ngomong. Wa innallaha sayamna'uka minar Rum in kunta rasulahu. Nyapo sampean niku wedi-wedi. Ora usah wedi kalau memang engkau adalah sosok rasul atau utusannya Allah, niscaya Allah taala akan menjagamu daripada bala tentaranya Rum atau Romawi. Akhirnya napa fasara an-nabiyyu bi jaisihi ala salasati amyalin minal Madinah. Ngrungokno omongane wong-wong Yahudi ini tadi, akhirnya Kanjeng Nabi bertindak dan berjalan menuju kota Syam. Kira-kira sudah berjalan 3 mil. Sudah berjalan 3 mil dari Madinah. Wa fi riwayatin ila Dzul Hulaifah, dalam satu riwayat menuju Dzul Hulaifah. Hatta yajtami'a ilaihi ashabuhu, sampai semua para sahabatnya Nabi itu juga berkumpul terhadap Nabi. Wa ya'ti al-idnu minallahi fayakhruj, dan datang izin daripada Allah, akhirnya Kanjeng Nabi keluar. Akhirnya fanazalat hadil ayat. Akhirnya turunlah ayat ini. Setelah turun ayat ini yang intinya adalah nopo ingin menyatakan bahwa mereka itu orang-orang Yahudi mengucapkan hal tersebut tidak bukan untuk mengusir terhadap Kanjeng Nabi, yang ada justru akhirnya mereka berkata, ya Allah ya Rabbi ya Karim, farajaah, akhirnya Kanjeng Nabi kembali. Wis melaku 3 mil Pak dari kota Madinah jauh. Tapi setelah turun ayat ini akhirnya nopo Kanjeng Nabi balik. Wangsul Kanjeng Nabi wa sallallahu alaihim faqatala minhum bani Quraidah wa ajla bani Nadir ba'da zamanin qalilin. Bon. Dan akhirnya Kanjeng Nabi kembali dan Allah taala memberikan kemenangan untuk Kanjeng Nabi hingga banyak sekali yang terbunuh daripada golongannya orang-orang kafir Bani Quraidah. Yes. Jadi ceritane Kanjeng Nabi niku lek kelas bolak-balik ngomong Kanjeng Nabi niku diomongin apa titik ngoten kali wong kafir ngoten niku bahasane cara bahasa kasar ngomong mboten sekecoan. Jadi nurut. Akhirnya sampai Kanjeng Nabi melampah medal dari Madinah.
Setelah itu wis marono balik gara-gara turun ayat ini. Pun niku secara garis global daripada asbabun nuzulnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tapi ini kalau kita mengikuti bahwa ayat ini adalah ayat yang madaniyah. Ayat yang turun di kota Madinah. Karena bahasane teng kitab Sawine kan ngoten. Hadza mabniun ala annal ayata madaniyatun. Ini kalau dibangkit kita mengikuti bahwa ayat ini ayat yang madaniyah. Tapi wa amma ala annal ayata makiyatun fal murad bil ardi ardul arab. Kalau kita mengikuti pendapatnya mengatakan bahwa ini kok merupakan ayat makiyah yang turun di kota Mekah, maka yang dimaksud dari minal ardi niku maksudnya adalah ardil arab. Ardil arab, ya Allah. Sehingga maknanya ayhamma al musyrikun ayyukhriju minha fa ma'na'ahum anhu wa lam yanalu minhu ma amaluhu. Artinya sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ini kota ini merupakan ayat yang makiyah turun di kota Makkah, maka artinya adalah mereka orang-orang musyrik itu ingin mengusir Kanjeng Nabi daripada bumi Arab, ya, ingin mengusir Kanjeng Nabi dari bumi Arab. Akan tetapi Allah Ta'ala melindungi terhadap Kanjeng Nabi sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun dari yang mereka inginkan dari Kanjeng Nabi. Memang khilaf di tafsirnya Fakhrul Razi pun juga didauhakan kados ngoten. Ya, qala qatadahum ahlu Makkah hamu bi ikhrajin nabi min Makkah. Niki lho. Jadi ada yang mengatakan memang ini Mekah, ada yang mengatakan inna Rasulullah lama hajara ilal Madinah hasadathu al yahud. Jadi khilaf ya. Pun terlepas daripada khilafnya, kita kembali kepada tafsirannya. Kita lanjutkan tafsir secara terperincinya. Teng mriki didhawuhaken kan Allah Ta'ala niku dawuh teng ayat ini adalah wa ingkadu. Wa ingkadu la yastafizunaka. Ai qarabu fahum la yajra'una 'alal fi'li wa la yastati'una fal amru mujarradul qurbi minal fi'li fa innam sayuhawiluna ikhrajaka lakinnaha lan takhruja illa bi amri wa takdiri. Atas tengah iki dikatakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, berarti kan bahasanya itu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu enggak berani mengusir secara beneran dumateng Kanjeng Nabi, itu enggak berani. Yang ada hanyalah mereka itu bahasanya bahum la yajrauna. Mereka enggak berani secara langsung mengusir dumateng Kanjeng Nabi, enggak berani. Bahkan wala yastatiun, mereka juga tidak mampu. Ya, maka yang di sini adanya cuma sekedar mereka itu mendekati untuk mengusir. Ora sampai mengusir. Gak mampu oleh sampai cara bahasa kasarnya ngomong mereka mengusir secara beneran sampai main fisik mboten mampu. Mboten ngara berani, mboten ngara mampu orang-orang kafir. Yang ada mereka cuma mendekati mengusir. Mendekati mengusir ya saya mek cangkeman tok maksudnya. Pun kita lanjutkan lagi. Lah, kemudian lanjut la yastafizunaka wa in kadu la yastafizunaka. Mereka semua ingin engkau bangkit daripada bumi ini, yakni kalau kita mengikuti ini makiyah ya berarti dari ardil Arab. Kalau ini diartikan madaniyah ya berarti ini dari Madinah. Mereka semua menginginkan engkau bangkit daripada bumi Madinah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mriki dikatakan wa kasura fit tanzil zikrul ardi wal murad minha maka nun makhsus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Teng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kuffaru Makkah ya'lamu anna fi khurujihi min Makkah rahatun lahum hatta la yakuna uswatan li abidihim walidi'afil qaumil ladina ahabbuhu wa malu li'tinaki dinihi
wal imani bihi. Jadi mereka itu kalau kita mengikuti bahwa ini Makkiyah nih, turun di kota Makkah nih. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafirnya Mekah itu sangat mengetahui bahwa dengan Kanjeng Nabi keluar dari Madinah itu merupakan sebuah tindakan yang membuat orang-orang kafir itu menjadi senang dan tenang. Kenapa? Karena ketika Kanjeng Nabi keluar, maka para hambanya orang-orang kafir Mekah dan orang-orang lemah dari golongannya orang-orang Mekah itu akan kehilangan sosok public figurnya mereka, yang mana mereka itu sangat mencintai terhadap Kanjeng Nabi. Jadi mereka kan khawatir banget. Jadi Kanjeng Nabi ini di dalam berdakwah ya, di dalam berdakwah sing kena yang dapat atau istilahnya sing kenean oleh pasaran dakwahnya Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang lemah, orang-orang hina, orang-orang lemah terlebih dahulu, dari golongan para hamba, dari golongannya orang-orang yang miskin, itu sing mengikuti terhadap Kanjeng Nabi terlebih dahulu. Jadi sing melok nang Kanjeng Nabi itu tuh wong sugih-sugih dhisik, orang-orang lemah dahulu seperti para golongan budak, orang-orang miskin dan seterusnya. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa idzal ya liyukhrijuka minha. Tujuannya agar mereka itu bisa mengusirmu dari bumi tersebut. Wa idzal la yalbasuna khilafaka atau khalfaka dalam satu ayat illa qalila. Kalau seperti itu, andaikan mereka sampai berani mengusirmu, kalau sampai mereka semua itu berani mengusirmu dari bumi, niscaya mereka tidak akan bisa menetap di bumi kecuali dalam jangka waktu yang sebentar. Tsumma yuhlakun, kemudian mereka dibinasakan. Yang ini dawanya Syekh Mutawal Asy'arawi maksudnya adalah ailau akhrajuka min Makkah fala yalbasu fiha ba'daka illa qalila, ya. Jadi niki sekali lagi kan sing rada angel kan garai iki mono se ana khilaf di antara para ulama. Apakah ini merupakan sebuah ayat Makkiyah ataukah ayat Madaniyah? Lah teng mriki dingendikaken kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kebetulan Syekh Mutawalli Asy'arawi lebih cenderung ini diarahkan kepada ayat yang Makkiyah. Sampai-sampai beliau dawuh, yakni andaikan semua orang-orang kafir itu mengusirmu dari kota Mekah, niscaya mereka tidak akan bisa berdiam di dalamnya setelahmu kecuali dalam waktu yang sebentar. Dan ini realita, waqad hadatsa fi'lan. Ini benar-benar menjadi sebuah realita. Fa ba'da khurujihi sallallahu alaihi wasallam min Makkah bi'amin ja'at Badrun fakutila sab'una min sanadidi Quraisyin wa usirra sab'una wa ba'da an kharaja Rasul min Makkah lam yatamatta'u fiya bin na'im wala bisiyadati allati kanu yarjuha ba'da khurujihi. Niki lho dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan ini menjadi realita di mana ketika Kanjeng Nabi itu diusir, bahasanya keluar dari, bahasanya bukan diusir, keluar daripada kota Mekah, yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah adalah pertama mereka merasakan lam yatamatta'u fiha bin na'im. Mereka tidak bisa merasakan keindahan dan kenikmatan hidup selama Kanjeng Nabi keluar daripada kota Mekah. Urip iku rasane gak enak menurutnya yang mereka rasakan. Bahkan wala bisyadati lati kanu yarjuha ba'da khuruji. Bahkan mereka juga tidak mendapatkan pangkat menjadi seorang raja atau seorang pemimpin yang mereka harapkan setelah Kanjeng Nabi keluar dari kota Mekah. Jadi uripe ora krasa nikmat, ora krasa penak, mereka juga tidak mendapatkan jabatan atau istilahnya menjadi
sebuah pemimpin yang mereka harapkan setelah keluarnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah. Bahkan dilanjutkan lagi sama daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi. Bahkan setelah Kanjeng Nabi keluar dari kota Mekah dalam jangka waktu 1 tahun saja terjadi sing jenenge perang Badar. Terjadi sing jenenge perang Badar di mana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah itu mengalami kekalahan yang begitu besar. Yaitu nopo? Ada 70 pemimpin-pemimpin besar di zona di Quraisy. 70 pemimpin-pemimpin besarnya orang-orang Quraisy itu terbunuh. Kemudian juga ada 70 dari orang-orang kafir Mekah itu juga ditawan bahasanya tertawan atau usiro, ditawan. Ini merupakan sebuah kekalahan yang besar. Jadi 70 dari para pemimpin besarnya orang Quraisy itu terbunuh dan 70 orang biasa juga tertawan. Ini merupakan sebuah ancaman memang sampai mereka itu mengusir terhadap Kanjeng Nabi, ya. Yang ada justru adalah mereka tidak akan bisa berdiam diri di bumi tersebut kecuali hanya dalam waktu yang sebentar. Kemudian mereka dibinasakan. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sebagai sunnah atau tindak lampahi para nabi yang telah kami atau yang telah saya utus sebelummu dari utusan-utusan saya, ya. Gampangane ngomong sunnah itu tindak lampah, ya, gayane atau modele sepanjang koyo itu. Sunnataman qad arsalna qablaka mir rusulina. Ini merupakan sunnah atau tindak lampah atau gaya modelnya para nabi, para utusan, para rasul yang telah aku utus sebelummu wahai Kanjeng Nabi. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan engkau tidak akan menemukan bagi tindak lampahku, bagi sunnah pekerjaanku sebuah pengganti. Kamu nggak akan bisa mengganti. Jadi di dalam ayat ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala ingin menegaskan bahwa ini memang aisanan nadzalika sunnatan fiman qad arsalna qablaka. Wal makna annama ajrallahu ta'ala biyal adah lam yatahayya li ahadin ayyuqallibatil kal adah. Tafsir An-Nirian, tafsir Jalalain Nyarian. Ya Allah, sunnata man qad arsalna min rusulina ay ka sunnatina fihim min ihlaki man akhrajahum. Ya. Seperti kebiasaannya saya Allah di dalamnya para nabi, para rasul yang kami utus sebelummu, yakni napa ay ka sunnatina fihim min ihlaki man akhrajahum, yakni kita membinasakan terhadap orang-orang yang mengusir terhadap para nabi atau para utusan, itu Allah Ta'ala akan membinasakan mereka. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan engkau tidak akan menemukan bagi sunnah atau kebiasaanku ini sebuah pengganti. Ora iso diganti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane teng mriki dikatakan artinya dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wal makna annama ajrallahu ta'ala bihi al-adah lam yatahayya li ahadin ayyuqallibatil kal adah. Maknanya adalah sebuah perkara yang telah dijalankan oleh Allah Ta'ala menjadi sebuah kebiasaan, niscaya tidak ada satu orang pun yang bisa merubah kebiasaan tersebut. Allah Ta'ala memiliki kebiasaan, memiliki pengadatan berupa kalau ada orang yang mengusir, ya, terhadap para nabi, para utusan, niscaya Allah Ta'ala akan membinasakan terhadap mereka. Pun niku ngoten.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan. Kalau dauhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti ini. Kalau dauhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti ini. Yuwaddihu al-haqqu tabaraka wa ta'ala anna ma hadasa huwa sunnatun min sunanillahi fir rusul. Jadi Allah Ta'ala itu menjelaskan di dalam ayat ini bahwa perkara yang terjadi itu memang merupakan sunnah atau kebiasaan daripada beberapa kebiasaannya Allah Ta'ala di dalam para rasul. Fakana alihim ayakhudhu ibratan minar rusul as-sabiqin wa bima halla bi'a'daim min adabillah. Jadi Syekh Mutawalli Asy'arawi mengingatkan secara tegas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengingatkan secara tegas bahwa harusnya mereka itu orang-orang kafir itu mengambil sebuah pelajaran daripada apa yang sudah terjadi di antara para nabi, ngoten lho. Ya, mulane laqad arsalallahu ar-rusula fakadzabu wa'udu wattuhidu wa ma'adzalika nasarahumullah wa ja'ala lahumul ghalabah. Kebiasaannya adalah Allah Ta'ala itu mengutus terhadap para utusan, para rasul, kemudian mereka itu dianggap bohong oleh kaumnya sendiri, kemudian bahkan diusir atau bahkan sampai dikriminalisasi. Para nabi zaman dahulu itu sampai dikriminalisasi. Akan tetapi kenyataannya para nabi itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah Ta'ala jadikan kemenangan untuk para nabi. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir wala tajidu li sunnatina tabdila ay li anna sunnata la tatahawwalu wa la tatabaddalu illa bil aqwa allati ya'ti li ghayra as-sunnah bil ukhra min indi. Kamu tidak akan menemukan terhadap kebiasaannya saya, yakni Allah, sebuah pengganti. Ora bakal tindak lampai Allah Ta'ala di muka bumi ini tergantikan. Karena napa? Secara kaidahnya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, diganti iku kaedahe lek ana sing luwih kuat. Peraturannya A, semisal gitu ya. Di suatu negara katakan peraturannya A. Peraturan ini nggak akan bisa tergantikan kecuali oleh orang-orang yang memiliki jabatan lebih kuat. Begitu juga wala tajidu li sunnatina tabdila. Nggak akan ada yang bisa mengganti terhadap sunnahnya Allah Ta'ala, pengadatannya Allah Ta'ala di muka bumi ini. Karena pokoknya daimang loh, yang namanya mengganti sebuah sunnah itu harus orang yang lebih kuat. Da sopo saiki Pak sing luwih kuat. Fa idza kanatis sunnatu minallahi alqawi walil aqwa huwa subhanahu wahdahu alladzi yamliku hadat tahwil. Nah, maka yang memiliki sebuah sunnah yang seperti ini adalah Allah Ta'ala, zat yang maha kuat, ya, zat yang maha kuat. Wala yastatiu ahadun tahwila sunnatillahi ahadun abadan tahwila sunnatillah. Tidak akan ada satupun orang selamanya bisa merubah terhadap sunnahnya Allah Ta'ala. Sehingga fa idza qala subhanahu faqaulu al-haqqu la yubaddilu ahad wa la yu'aridu ahad. Kalau Allah Ta'ala sudah dawuh, maka ucapannya ini tidak bisa diganti oleh siapapun, juga tidak bisa ditentang oleh siapapun. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Apa ngerekam David? Nang salat. Sana peloro tenanan pora kuwi. Ada.